Hai teman-teman, sebelum ditonton mari kita subscribe, like, dan loncengnya diaktifin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditonton, subscribe dulu dong, please. Subscribe tuh gratis guys, gratis. Dan jangan lupa juga like sama komennya, karena gue masih pemula, jadi gue perlu banget saran-sarannya guys. Tunggu ya. Oke, mulai aja. Gue pengen ngejelasin requestan dari beberapa orang. Waktu itu gue taruh di Instagram sih, gara-garanya gue nge-share bareng sama, maksudnya kenal sama siswa, atau gue juga waktu itu pada saat itu memang ada beberapa siswa yang ngasih semuanya. Jadi timbullah pertanyaan, kok bisa ya bisa deket sama murid gitu, padahal guru BK itu dulu gue aja ya kayak takut gitu sama guru BK. Temen gue ada yang bilang kayak gitu, kok lu bisa deket kayak gitu? Ya iyalah, perlulah dijelasin katanya gitu kan. Ya udah, dan akhirnya gue bikin vote di Instagram. Pas gue bikin vote di Instagram, ternyata banyak yang mau gitu kan. Jadi ya udahlah, maksudnya ya itu 100% lagi, maksudnya memang banyak yang mau lah, pengen tahu banget gitu gimana caranya bisa deket. Nah sebenarnya guys, kalau bisa deket atau enggak, jadi berhubung gue itu gimana ya, sebenarnya bukan gue doang yang deket di sekolah tersebut. Sebenarnya ada beberapa guru juga yang deket sama siswa di sana juga kok, nggak gue doang, beneran. Kan kalian cuma ngeliat gue doang karena kalian misalnya followers gue, tapi kalau kalian ngelihat guru-guru yang lain juga sama guys, mereka deket gitu. Ya sebenarnya karena posisinya kondisi sekolah kita itu memang sekolah berasrama, sekolah swasta. Yang namanya sekolah berasrama itu kan istilahnya siswa ada di sekolah terus, jadi mau nggak mau kita tuh benar-benar kayak paham banget sama siswa itu. Dan di sana itu siswa itu satu kelas cuman dikit, maksimal tuh 25 siswa loh, nggak boleh lebih. Jadi kebayangkan, jadi kayak bisa teratasi lah. Terus akhirnya kita juga bisa kenal mereka satu sama lain. Ya udah deh, akhirnya deket gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang dekat atau enggak semuanya yang bener-bener kayak deket banget, enggak sih. Itu yang kelihatan aja gitu kan. Maksudnya berhubung karena gue tuh orangnya jujur gengsi. Sumpah, kalau temen gue pasti tahu, gue tuh nggak ada bedanya ke siswa sama murid, sama aja. Gengsi gue tuh bener-bener parah. Jadi gue tuh ya pernah banget yang namanya kalau gue udah ngerasa deket banget sama siswa itu, dan siswa itu juga tahu kalau dia juga ngerasa deket sama gue. Itu kalau siswa itu ngerasa deket sama gue ya, dan dia juga kayak udah biasa aja sama gue tuh bakal memperlihatkan kegengsian gue sama dia. Jadi kayak ya misal kalau WA-nya lama dibales atau chattingnya lama dibales, gue kadang lama-lamain balik. Parah banget ya. Ya gue sih gini, maksudnya ya udah, gue sih ngeliatnya gini, mereka tuh kadang ya dalam posisi mereka nih, posisi SMA, mereka tuh nggak terlalu kita masuk juga, kita masuk boleh dalam dunia mereka, tapi kita terlalu masuk dalam dunia mereka juga nggak boleh. Terus kita perhatian sama mereka boleh, tapi kita terlalu perhatian banget sama mereka juga mereka risih. Kita pengen tahu tentang mereka, tapi mereka tuh nggak mau kalau kita terlalu kepo tentang mereka, ya kan? Bingung kan sebenarnya. Karena semua itu kita tahu dan kita juga pahami, sebenarnya guru BK semuanya pasti tahu banget semuanya tentang hal ini, gue yakin. Karena kita tahu, jadi kita tuh jadi kalau gue sendiri sih melihat itu, ya udahlah gue jadi diri gue sendiri aja. Berhubung memang dalam kondisi sekolah di sana kebanyakan guru-guru pun melihatnya ya, kalau gue sendiri sih ngeliatnya kayak mereka ya begitu gitu, diri mereka yang memang seperti itu, jadi mereka tunjukin ke siswa juga begitu gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau karena gue emang suka ngamatin, ya udah gue juga jadi diri gue sendiri gitu. Meskipun dalam hati gue, meskipun istilahnya kegengsian gue masih ada, ya gue beneran deh
mungkin gue dosa atau gimana sebagai guru BK yang istilahnya kadang nih gue melakukan hal ini. Kalau siswa nggak bilang dia punya masalah, gue kayak bodo amat. Jadi kayak ya udahlah gitu, meskipun gue ngelihat kayak dia tuh kayak ngeliatin gue gitu, tapi kalau dia belum bilang sama gue ya udah gitu, gue kayak ya udahlah, nggak bodo amat tuh cukup, tapi ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Soalnya gue tuh ngeliat gini, kalau emang dia belum terbuka sama gue juga mau terbuka banget sama dia juga nggak enak gitu. Jangankan istilahnya sama murid-murid yang baru gue temuin, murid-murid gue yang gue ngerasa deket pun kadang kalau mereka udah ngejawabnya udah biasa aja, gue nggak bakal terlalu maksain diri gue untuk pengen tahu gitu, karena menurut gue mereka punya privasi masing-masing. Itu sih sebenarnya kita sebagai guru itu harus tanamkan dalam diri kita bahwa mereka punya privasi masing-masing. Kita jangan terlalu memaksakan, kecuali kita memaksakan boleh, tapi kecuali kalau ada dasarnya itu kayak gimana, dasarnya memang harus kita ketahui gitu. Dengan cara apa ngomongnya, cara ngomongnya juga nggak boleh maksa, ngomongnya baik-baik. Kalau gue pribadi, gue basa-basi dulu, ngomong-ngomong sampai aja, pokoknya biar masuk dulu sama dunia mereka, baru deh gue ngomong intinya gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan dalam bahasa kita tuh guys, bahasa kita sebagai guru BK raport, membina hubungan. Jadi gue tuh ya itu yang gue lakukan tuh sering banget yang namanya membina hubungan dulu gitu. Kalau gue membina hubungan dan gue ngelihat mereka udah nyaman, udah ngomong apapun, ya udah gue juga berani untuk nanya-nanya kalau mereka ada yang beda gitu kan. Terus kalau mereka istilahnya kayak perlu banget gitu, ya udah gue akan melakukan hal itu, karena gue sendiri, gue tahu kan tugas kita seperti apa. Tugas kita kan istilahnya untuk membantu siswa gitu kan, tapi bukan berarti untuk membantu untuk benar-benar kayak memecahkan banget, tapi istilahnya membantulah masalah mereka biar mereka mengatasinya dengan baik ya kan. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Terus yang gimana caranya biar dekat lagi, selain ngamatin situasi di sana atau di sekolah, kita juga harus paham peraturan di sana gitu kan. Kita juga harus update. Jadi kayak guru tuh perlu banget yang namanya update, beneran deh. Jadi kita tuh istilahnya kayak harus kekinian kalau menurut gue ya, karena mungkin ada siswa juga yang istilahnya tidak terlalu melihat itu, tapi sebagian besar itu terlalu melihat apakah itu guru kekinian atau tidak. Nggak bisa dipungkiri, sebagian besar siswa melihat itu. Jadi makanya kita harus update. Kan sekarang banyak sosmed, ada Instagram ya kan, ada apa namanya, Twitter juga sering loh. Itu harus loh, masih digunakan loh itu diam-diam. Terus SFM juga masih kok sebenarnya. Banyak sih sebenarnya anak-anak tuh yang menggunakan banyak banget. Terus apa, Feel Life, Bigo, banyak banget gitu kan. Telegram, banyak banget deh pokoknya. Kita tuh harus mencari tahu sebenarnya, harus update gitu kan. Nah, kenapa gue bilang harus update, karena gue ngerasain banget ketika gue update, gue berbeda dengan guru yang lain. Sok banget ya. Aduh, gue malu sebenarnya kalau nggak jelasin ini, bener kayak sok banget gitu. Tapi emang benar, maksudnya gue ngerasa ketika kita update itu beda banget. Mereka pandangan mereka tuh berbeda dengan kita gitu. Tapi emang pada dasarnya gue emang orangnya emang begini sebenarnya. Gue bukan memaksakan gue untuk update, tapi ya udah, ya gue adalah gue emang kayak gini sih orangnya, maksudnya nggak bisa diem. Jadi kayak ya kalau misalkan gue cuma melakukan hal itu doang, gue emang orangnya suka cari informasi gitu di sosmed. Jadi makanya ya itu sebenarnya secara kebetulan gue update itu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang update pun gue kadang juga nggak tahu, karena emang menurut gue itu gue nggak terlalu suka. Ya udah, gue akhirnya gue nggak tahu gitu sebenarnya. Intinya ada kalanya kita harus update gitu. Terus juga selain update itu, kita juga jangan terlalu, yang tadi kan gue suka bilang ya, jangan terlalu kepo, beneran nggak boleh. Gengsi itu penting. Beneran, gengsi itu penting banget.
gengsi itu penting, tapi gengsi itu digunakan secara wajar ya, jangan terlalu gengsi juga, nanti anak malah jadinya kayak gimana gitu. Kita pokoknya harus jeli nih, mata tuh harus jeli banget. Terus ketika pas ngajar di kelas jangan terlalu memaksakan kehendak, karena sebenarnya kalau kita terlalu memaksakan kehendak, kita nggak ngerti kebutuhan mereka apa, siswa tersebut juga jadinya kayak bingung sama kita, terus kayak akhirnya ya udah kita juga paham sama mereka banget juga enggak gitu kan, dan mereka juga cuma ngikutin kita doang, jadi secara kayak guru murid gitu doang gitu, jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada hawa gitu istilahnya, nggak ada, ya itulah pokoknya. Jadi gue tuh selalu pas masuk kelas tok assalamualaikum, gue pasti sambil ngeliatin, ngamatin, oh mereka lagi situasi kayak gini. Kalau mereka lagi situasi kayak mengkerut gitu kan, pusing dan lain-lain, gue kadang cuman ya udah sharing ngobrol-ngobrol yuk. Kalau memang ada yang emang benar-benar mereka nggak bisa, ya udah gue nggak terlalu maksain. Itu sih maksudnya, ya udah kamu ngerjain dulu, nanti kalau kamu udah selesai kamu bisa gabung gitu. Gue kebanyakan kayak gitu sih di kelas. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang free, ya memang kadang free gitu kan, tapi ya free-nya itu bukan gue lepas gitu aja, tapi gue tetap ada di kelas gitu. Dan sebenarnya sedikit demi sedikit siswa itu juga akan tahu keberadaan kita. Mereka pinter kok, mereka tuh, kita nggak perlu yang namanya repot-repot biar mereka memahami kita. Mereka tuh benar-benar pinter, dan mereka tuh kalau misalkan kita memahami mereka akan memahami kita. Jadi mereka tuh masih pakai yang namanya sistem take and give itu gitu teman-teman, guru-guruku. Maaf kalau aku ada salah ngomongnya, tapi ini aku ngejelasinnya sesuai dengan pengalamanku. Terus juga selain istilahnya di kelas itu sharing, sering banget yang namanya gue ngelakuin yang namanya games, atau gamesnya itu kadang games berbentuk aktivitas, maksudnya kayak ya udah ituin fisik, tapi itu jarang banget karena waktu cuman sebentar. Jadi kadang gue lebih ke games kepribadian, jadi gue ngasih kayak tes kepribadian tapi berbentuk games gitu. Terus dikasih jawabannya kayak gitu kan, banyak kan sekarang di Gramedia. Oh iya, jadi guru BK itu benar-benar harus jangan terpaku sama modul BK, kita juga harus melihat di Gramedia loh. Maksudnya kalau banyak banget sumber-sumber buku yang bisa kita gunakan untuk di kelas. Kalau gue yang namanya gue itu orangnya nggak cepet puas guys sebenarnya. Jadi diri gue juga nggak bagus juga, tapi ada bagusnya juga, gimana ya gue bingung jelasnya. Iya, jadi gue tuh orangnya nggak cepet puas. Jadi gue tuh kadang kalau misalnya gue ngerasa nih ketika kumpul sama siswa gue kurang, gue selalu baca buku tentang apapun. Dan gue tuh sering banget yang namanya ke Gramedia itu. Dan ketika gue sering ke Gramedia, gue sering beli buku, dan buku itu tuh ada buku yang bener-bener itu bisa digunakan kita di kelas, dan itu tuh bisa mempererat kita dengan siswa, dan akhirnya kita bisa masuk dalam dunia mereka, tapi mereka juga bisa masih menghormati kita, dan akhirnya mereka juga kan jadi terbuka dengan kita gitu. Itu dari pengalaman aku semuanya. Maaf kalau aku ada salah kata atau salah ucap, itu dari pengalaman aku aja gitu. Kalau misalkan memang ada yang mau bertanya, nggak apa-apa di email aku, nanti aku kasih di penjelasannya email aku seperti apa. Itu kalau contoh di sekolah swasta yang berasrama. Kalau negeri sebenarnya berbeda, tapi itu pun negeri juga tergantung sekolah negerinya. Jadi memang perlu banget yang namanya kita memahami situasi kondisi beberapa di sekolah tempat kita bekerja. Jadi beda-beda guys gitu. Jangan terlalu memaksakan kehendak, kita tuh harus ngamatin cara gurunya gimana deket kayak gitu-gitu tuh harus ngamatin, harus belajar lah. Pokoknya intinya adalah harus belajar, jangan berhenti belajar. Soalnya gue juga ngerasain namanya di sekolah negeri waktu PPL itu di SMP,
jadi harus tarik ulur gitu. Pokoknya semuanya intinya tuh kita harus memegang yang namanya cara pendekatan tarik ulur gitu. Kadang humanis, kadang realistis kayak gitu. Jadi kayak combine aja gitu. Dan apa namanya, ada juga negeri yang memang kalau di tempatnya temen gue tuh memang harus dikerasin, harus realistis gitu. Jadi memang harus memahami lah kondisi di sana, karena sebenarnya kondisi sekolah itu berbeda-beda, jadi cara pendekatannya ke siswa pun berbeda-beda guys. Itu sih intinya. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.